kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh infeksi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai program JKKPAK itu sendiri dan kemudian untuk tata cara klaim untuk dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan SMM, ya, Setia Mulia Medika. Nah, Setia Mulia Medika ini adalah konsultan yang bergerak di pelayanan kesehatan dan juga asuransi kesehatan. Kami melayani konsultasi, coaching, dan pengembangan bisnis rumah sakit dan klinik. Nah, kemudian kami layanannya ada 3 kelompok besar, yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan dengan tema-tema aktual dan relevan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan klinik. Kemudian kami melakukan juga pendampingan ahli untuk menguraikan masalah-masalah yang sesuai dengan kebutuhan spesifik di rumah sakit dan klinik, dan juga kami membantu restrukturisasi, yaitu penataan ulang pengelolaan rumah sakit dan klinik untuk memperbaiki kinerja rumah sakit dan klinik. Nah, ini namanya Setia Mulia Medika karena kami bertiga ini founders alumni dari Prasetya Mulia, dari Universitas Prasetya Mulia. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang mengenal Prasetya Mulia itu sekolah bisnis ya untuk mencetak entrepreneur. Nah, kami alumni dari sekolah tersebut. Ya, sekarang sudah masuk 290 ya, kita menunggu. Ya, lanjut lagi. Ya, ya. Di sini jadi SMM Talk terkait dengan COVID itu sudah ada tiga kali. Yang pertama adalah kita membicarakan mengenai optimalisasi pendapatan rumah sakit di era COVID-19. Nah, pada saat itu kita membicarakan perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, kemudian bagaimana rumah sakit bisa bertahan, paling tidak bertahan dalam situasi ini, dan kiat-kiatnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua kita membicarakan mengenai simulasi kasus klaim COVID-19 yang banyak hambatan dialami oleh rumah sakit. Nah, ini kita bicara bersama dengan BPJS Kesehatan pada saat itu. Nah, sekarang kita masuk kepada membicarakan mengenai perlindungan kepada tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan klinik mengenai PAK, penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh infeksi COVID-19. Nah, seluruh informasi ini, seluruh materi-materi bisa Bapak dan Ibu dapatkan, nanti tautannya akan kami sampaikan pada akhir acara. Nah, nanti ini juga untuk membangun knowledge ya, membangun ilmu, knowledge, mengelola ilmu, mengelola pengetahuan berkembang cepat, kami segera akan meluncurkan website. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload materi, bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Baik Bapak dan Ibu, kita segera mulai ke acara yang kita tunggu-tunggu. Ya, ada perubahan jadwal sedikit di sini. Pemateri yang pertama adalah Dr. Suci Rahmat, MKes dan CDMP. Beliau dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai jabatan sekarang terakhir adalah Asisten Deputi Direktur Bidang Kebijakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Ya. Beliau nanti sesudah beliau nanti akan disambung oleh materi dari Ibu Dr. Kartini. Beliau dari Kementerian Kesehatan.
Ya, baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan materi pertama. Kita tunggu sebentar. Ini masih kita tunggu partisipan masuk lagi. Yes, kita tunggu sekitar 2 menit ya Bapak dan Ibu. Ya. Masuk, Dok. Dokter Suci, nah ini dia. Dokter Suci kalau di layar saya ada di sebelah kanan. Nanti kita lihatkan mana Dokter Suci. Dokter Suci sudah siap. Dokter Suci ada? Oke. Dokter Suci, silakan Dok. Ya, silakan Dokter Suci untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dok atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada rekan-rekan kita di rumah sakit, teman-teman sejawat kita, para perawat, tenaga kesehatan lainnya yang bekerja luar biasa di situasi COVID-19 ini. Silakan Dokter Suci. Ya baik, terima kasih Dokter Asi dari SMM Talk ya, dan suatu kesempatan yang luar biasa kepada kami BPJS Ketenagakerjaan diberikan kesempatan untuk memberikan sharing session kepada rekan-rekan sekalian. Para di sini ada pengusaha atau rumah sakit atau pekerja tenaga kesehatan yang mengikuti kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Asi dari SMM Talk dan juga Bapak Ibu sekalian dari perusahaan pemberi kerja maupun juga tenaga kesehatan yang telah hadir. Ini luar biasa, ada sekitar 500 peserta webinar kali ini yang bisa kita sharing terkait dengan perlindungan JKK dalam artian penyakit akibat kerja bagi pekerja sektor kesehatan pengidap COVID-19. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program, akan yang disampaikan oleh saya Dr. Suci Rahmat. Izin Bapak Ibu, walaupun nama saya Suci, saya laki-laki, supaya tidak nanti ada yang manggil saya Ibu. Baik, kita lanjut Mbak Hansa, host untuk presentasi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang ditemukan. Virus baru ini tidak dikenal sebelumnya dan diketahui sejak adanya wabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, dan ini menurut WHO. Nah, disampaikan bahwasanya ini adalah pandemi, wabah. Nah, di Indonesia, terkait dengan wabah, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 80 tentang wabah sebenarnya. Kemudian juga pada saat ini terkait dengan COVID sebagai wabah, itu dikuatkan dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 104, biasa kami menyebutnya 104/2020 tentang penetapan waktu itu masih infeksi novel coronavirus, belum ada nama istilah COVID-19 ya, masih infeksi 2019 nCoV sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, termasuk di dalamnya pembiayaan pelayanan kesehatan, ya, pembiayaan pelayanan kesehatan. Tetapi Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi menguatkan dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 ini tentang penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus disease sebagai bencana nasional. Jadi artinya ini masuk koridor bencana sebenarnya, seperti itu. Nanti apa hubungannya sih dengan kita sebagai pekerja tenaga kesehatan? Lanjut. Sebenarnya kalau kita bicara tentang wabah, semuanya sudah dikaitkan dengan kebijakan atau regulasi yang ada pertanggungan oleh pemerintah. Tetapi coba kita lihat lagi, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, di situ ada definisi tempat kerja. Kemudian ada PP 44 terkait dengan perlindungan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dikuatkan dengan perubahannya, yaitu peningkatan manfaat di PP 82 tahun 2019. Nah, kita bicara dengan penyakit akibat kerja seharusnya ada di Perpres 07, ya. Kemudian dia ada Permenaker turunannya terkait dengan ketenagakerjaan. Ini yang biasa kami gunakan. Nah, terkait dengan penyakit akibat kerja itu ada 4 jenis. Biasanya penyakit akibat kerja itu disebabkan oleh pajanan aktivitas pekerjaan, kemudian target organ yang kena, kemudian apakah penyakit kanker, dan pekerjaan spesifik lainnya. Biasanya seperti itu. Di manakah COVID berada?
Lanjut. Nah, kenapa COVID sebagai penyakit akibat kerja? Kita lihat garis putus-putus yang merah, ya kasus. Ada suatu kasus terkait dengan kerja, ada yang ruda paksa. Ruda paksa itu adalah hantaman, pukulan seperti kecelakaan. Nah, ada yang bukan ruda paksa. Nah, yang bukan ruda paksa itu bisa penyakit dan bisa meninggal mendadak kalau kita bilang. Kalau di perlindungan kecelakaan kerja, ya meninggal dunia, tetapi dia tiba-tiba, bahasanya meninggal mendadak. Dan juga penyakit dalam lingkup yang terkait dengan pekerjaan, maka disebut dengan penyakit akibat kerja. Nah, disinilah kita masuk kenapa COVID yang tadinya secara luas, Bapak Ibu sekalian, kita di atas tadi saya sampaikan sebagai pandemi, tetapi kita khususkan lagi, kita hubungkan lagi dengan pekerjaan. Bahwasanya pada orang-orang yang bekerja di area tertentu, ya karena terkait dengan pekerjaannya, maka dia dapat, karena risikonya cukup tinggi, maka dia dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja. Maka manfaatnya nanti adalah manfaat jaminan kecelakaan kerja. Seperti itu. Lanjut. Apakah COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja? Di mana penetapannya? Sebenarnya kalau di Perpres 07 tahun 2019 tadi, itu nggak ada disebutkan COVID. Kalau HIV ada, TBC ada, hepatitis ada. Nah, COVID di mana? Tidak ada sebenarnya. Tetapi, ya pada saat itu kami dibantu juga oleh timnya UDJSN, dalam hal ini juga Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, itu awalnya bersepakat sebelum keluarnya keputusan menteri menguatkan bahwasanya ini ada risiko, kan begitu. Dan kita harus menetapkan sebagai penyakit akibat kerja. Nah, alhamdulillah ya ada keluarnya keputusan Menteri Kesehatan ya nomor Menkes nomor 327 tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu. Jadi dia spesifik pada pekerjaan tertentu saja, ya, yaitu siapa pekerjaan tertentu yaitu tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam penanganan COVID-19. Jadi semua tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang bekerja dalam penanganan COVID. Apakah penanganan COVID di tempat yang ditentukan oleh pemerintah atau bukan, misalnya di rumah sakit yang ditetapkan sebagai pusat rujukan, atau di rumah sakit lain yang di situ ada pasien COVID. Tentunya ini semua adalah ruang lingkup penanganan COVID-19 sebagai sebagai penyakit yang harus ditangani. Nah, makanya tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang menangani hal itu mendapat perlindungan penyakit akibat kerja dalam konteks jaminan kecelakaan kerja. Jadi nggak usah ragu lagi, walaupun di Perpres 07 tidak ada, maka di Kepmenkes 327 sudah dikuatkan bahwasanya COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja pada pekerjaan tertentu. Nah, ini kita harus spesifikkan. Bagaimana nanti yang lainnya tentu kita diskusikan kembali. Lanjut. Nah, hal ini juga dikuatkan dengan penetapan penyakit akibat kerja kembali oleh SE Menteri Ketenagakerjaan nomor M8 HK 04 5 2020 sama-sama di bulan Mei, ditetapkan bahwa COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja akibat faktor pajanan karena aktivitas pekerjaan. Jadi karena faktor pajanan ini sebenarnya di koridor nomor 1 tadi, ya. Ada kelompok pajanan biologi, itu adalah virus. Sedangkan tadi di Menkes adalah pada pekerjaan yang spesifik. Jadi dua-dua saling menguatkan. Artinya itu memudahkan kami selaku BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan juga bagi CKK lainnya, bagi PNS, Taspen, dan bagi TNI Polri, tenaga kesehatannya itu nanti dilindungi oleh ASABRI. Jadi kategori pekerja yang dilindungi adalah yang bekerja pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat pasien COVID atau yang memiliki risiko spesifik yang mengakibatkan PHK karena COVID-nya. Ya, jadi dia yang ditetapkan pemerintah maupun di dalam tempat yang merawat COVID. Nah, seperti itu.
siapa itu tenaga kerjanya? Kalau di sini lebih spesifik tenaga kesehatannya, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan lain seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga keperawatan, ya kebidanan, bidang biomedik, farmasi dan epidemiologi. Nah, kemudian tenaga non medisnya siapa? Cleaning service, petugas laundry, tenaga pendukung, tenaga pendukung seperti karyawan yang di rumah sakit, ya yang berisiko terpapar oleh COVID, dan juga tim relawan. Dan tim relawan ini yang berisiko juga. Jadi tenaga kerja ini, tiga kelompok tenaga kerja ini bisa dikategorikan ke dalam perlindungan tenaga kerja spesifik atau tenaga kerja khusus yang mendapat perlindungan penyakit akibat kerja karena COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya review sedikit, ada dua, Menkes 327/2020 dan SE Menaker nomor 8 tahun 2020 yang menyatakan COVID itu sebagai penyakit akibat kerja. Jadi jangan khawatir, tenaga kesehatan tetap semangat, artinya dalam bekerja, karena Bapak Ibu semua dilindungi. Dilindungi artinya ini harusnya menunjang produktivitas pekerjaan. Lanjut. Nah, perlindungan JKK kewajiban siapa? Saya sampaikan tadi. Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP nomor 44 tahun 2015 menyatakan setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan. Jadi di sini adalah ada kewajiban daripada pengusaha atau pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan kalau dia bekerja bukan penyelenggara atau pemberi kerja bukan penyelenggara negara. Kemudian, bagaimana kalau dia bekerja perorangan? Yaitu setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan. Jadi artinya, walaupun Bapak Ibu tenaga kesehatan yang bekerja mandiri mungkin hanya praktek saja, gitu, boleh mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan. Lanjut. Nah, di sini kami menyatakan bahwa peserta tenaga kesehatan dan relawan di fasilitas kesehatan yang terkena penyakit COVID-19 mendapat perlindungan program JKK dan JKM sebenarnya. JKK yang pasti adalah manfaatnya lebih besar. Jadi ketika dia cacat fungsi, jadi ketika ada kalau kita ketahui COVID ini paling hampir 90% itu menyerang paru-paru pastinya. Kemudian ada kemampuan dampak berupa kemampuan bernafas yang berkurang karena COVID-19-nya, karena kan gambarnya ground glass opacity, sehingga ada kerusakan gambaran bronkitis atau gambaran paru-paru yang rusak, kemudian diperiksa di spirometri, ada kekurangan kemampuan bernafas, itu ada cacat fungsi, maka kami akan memberikan santunannya. Kemudian, bagaimana dengan cacat total tetap? Ada beberapa kasus kami mendapatkan laporan, COVID-19 itu menyerang di otak, sehingga menyebabkan kelumpuhan. Nah, itu adalah cacat total tetap. Dan pada yang meninggal dunia, kami telah membayarkan, ada 2 kasus. Nanti kita lihat, kita akan membayarkan ketika santunan meninggal dunianya. Dan ada yang sembuh. Kalau yang sembuh itu bagaimana? Kami tetap menggantikan kepada perusahaannya gaji yang telah dibayarkan. Nah, inilah spesifiknya kelebihan bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan. Bagi tenaga kerja non-kesehatan yang terkena penyakit COVID di tempat kerjanya atau di luar tempat kerjanya, maka dia mendapatkan perlindungan hanya jaminan kematian jika meninggal saja. Contoh misalnya dia karyawan suatu perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan COVID misalnya, atau tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau bukan di fasilitas kesehatan. Maka ketika dia dapat COVID, ya di tempat kerjanya atau di perusahaan-perusahaan yang administrasi seperti itu tidak ada hubungan dengan COVID, maka dia ketika meninggal dunia saja dia mendapatkan santunan
sedangkan yang lainnya dia tidak ada. Lanjut. Kami mendapatkan 331 kasus tenaga kerja kesehatan yang terdampak COVID. Dari ini adalah data dari Kementerian Kesehatan yang dikonfirmasikan kepada kami. Ya, ada 101 kasus sembuh, kemudian 193 kasus dalam perawatan, dan 37 meninggal. Dari 37 meninggal ini, ada 10 kasus diidentifikasi merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya, 2 kasus sudah kami bayarkan di kantor kami di Jakarta, di Kelapa Gading, dan di Surabaya. Saya tidak sebutkan di sini rumah sakitnya. Dan 8 kasus terkonfirmasi sebagai peserta kami dan dalam proses pengumpulan berkas. Ya, yaitu di Semarang, di Tangerang, di Sidoarjo, Tanjung Pinang, Riau, dan ada 1 kasus di Medan. Jadi sedang dalam proses 8 kasus. Dan lainnya 27 kasus ada di Asabri dan Taspen, dan mungkin setelah kami lihat pendataannya ada yang PNS juga banyak, kemudian ada yang Taspen, dan ada juga mungkin asuransi lainnya. Jadi ada beberapa permasalahan kenapa tadi pengumpulan berkasnya yang 8 kasus itu lama. Pertama adalah karena ketika mendapat data ini kami tidak mendapatkan data yang spesifik nomor induk karyawannya, ya, sehingga kami lagi men-trace kebenaran dia menjadi men-tracking ini kebenaran dia menjadi peserta kita. Kemudian ada keengganan kami lihat dari pemberi kerja atau rumah sakit yang menjadi peserta kami ini, Bapak Ibu sekalian, pemimpin rumah sakit, pimpinan rumah sakit, yang kita ketahui bahwa pandemi ini mengakibatkan tingkat kunjungan rumah sakit yang berkurang. Ada kekhawatiran rumah sakit melaporkan karyawannya yang sudah menjadi peserta kami, yang khawatir ini nanti terekspos, begitu, terkena COVID, dan di situ berdampak kepada tingkat kunjungan rumah sakit atau tingkat kepercayaan rumah sakit yang rendah karena adanya COVID atau penderita COVID di rumah sakit tersebut. Kemudian adanya stigma negatif di masyarakat. Kami lihat bahwa keluarga enggan untuk melaporkan dan melengkapi berkasnya atau lama dalam melengkapi berkasnya. Pertama, karena khawatir juga nanti di masyarakat itu dipinggirkan begitu. Karena ada anggota keluarganya yang terkena COVID, bahkan kita lihat jenazahnya aja nggak diterima, dikuburkan seperti itu walaupun sudah selesai kasusnya, apalagi yang sudah masih menderita COVID. Tentunya inilah yang terjadi stigma di masyarakat, sehingga agak kesulitan dalam hal pengumpulan berkasnya. Jadi sebenarnya 8 kasus ini bukan kami yang ingin berlama-lama membayarkannya, tetapi ya itu tadi, ya, ada data yang belum valid, kemudian juga pemberi kerja tidak melaporkan TK terpapar atau melengkapi berkas-berkasnya, kemudian tinggi keluarga penderita COVID di masyarakat. Jadi ini tentunya harus kita ubah mindset ini, kita luruskan sehingga kita segera dalam memberikan manfaat-manfaat yang dilampaikan kepada peserta. Lanjut, ini data dari Kemenkes. Berdasarkan data di BPJS Ketenagakerjaan yang beserta kami yang kami share ke lapangan kami yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan juga dan juga rumah sakit yang menjadi peserta kami ada 179 kasus yang dilaporkan kepada kami, yaitu di Banten ada 1 kasus yang meninggal, kemudian di Jakarta ada 5 kasus, baru 1 kasus tadi dibayarkan, ya, di Jawa Barat ada 1 kasus, kemudian di Sumbawa juga ada 1 kasus. Ya, ini adalah kasus yang ada di kami. Yang meninggal ini tentunya yang 10 kasus tadi harus segera kami lakukan pembayarannya. Dan Bapak Ibu fungsinya adalah melaporkan dan membantu melengkapi berkas kepada keluarganya untuk agar ini segera kami bayarkan santunan maupun hak-hak apa yang didapatkan oleh si ahli waris ataupun si penderita jika dia mengalami kecacatan ataupun cacat total tetap. Ya, lanjut. Nah, bagaimana penegakan kasus penyakit akibat kerja COVID ini? Nah, ini kami ambil dari rekomendasi Perdoki dan Kemenkes 327 tahun 2020. Nanti ada yang kita skip, ya, Bapak Ibu, di langkah 4 dan 5. Jadi yang pertama adalah, jika ada karyawan Bapak Ibu sekalian di Vaskes atau
yang temannya menderita gejala yang sama akibat dia mendaftarkan diri sebagai peserta secara pribadi, pertama, diagnosa klinis memiliki gambaran gejala klinis yang sesuai dengan infeksi COVID. Itu dulu. Kalau ada gejala klinis, silakan laporkan dulu ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami sudah sosialisasi ke internal bahwa kami tidak boleh menolak adanya laporan kasus penyakit akibat kerja karena COVID. Kami sudah, mohon dilaporkan kepada kami, disampaikan jika ada kantor cabang kami yang menolak. Dia tidak perlu positif dulu, baik swab maupun rapid, tidak perlu. Jadi, sebagai laporan tahap 1, silakan memiliki gambar klinis setelah di tracking, oh mungkin ada kontak dengan pasien atau orang tertentu di tempat kerja, di fasilitas kesehatan. Kemudian yang langkah kedua adalah langkah kedua adalah adanya pajanan biologis coronavirus di tempat kerja. Artinya setelah di tracking diyakini, oh ini berasal dari PDP ini, ODP yang ini, spesimen ini, peralatan dan benda lain sebagai sumber penularan. Contoh misalnya ketika ada tadi tenaga non medis maupun cleaning service yang dia membersihkan peralatan dari pasien PDP yang di rumah sakit tersebut, gitu. Kemudian dia terkena, itu silahkan dilaporkan. Kemudian apalagi yang tenaga medis ya tentunya yang berinteraksi langsung dengan pasiennya, tentunya kita mudah dalam hal ini. Langkah ketiga adalah penentuan hubungan waktu pajanan dengan diagnosa klinis. Jadi ketika ada diagnosa klinis, di tracking 14 hari maksimum dari risiko pekerjaan tersebut. Jadi di sini ini adalah bahasa dari Kemenkes 327. Ada 14 hari waktu ketika ada gejala klinis dan adanya mungkin sudah positif atau mungkin gejala klinis muncul ketika 14 hari setelah dia diyakini terpapar. Kemudian penentuan besarnya pajanan tidak perlu karena orang sehat pun bisa positif. Jadi sedikit pun itu sudah menyebabkan positif untuk COVID. Jadi langkah 4 dan 5, faktor individu, ya tadi saya sebutkan orang sehat, orang sakit apalagi berisiko, yang hipertensi dan DM, dan kemudian yang sehat aja bisa positif. Makanya langkah 4 dan 5 ini kita tidak lakukan. Nanti kita hubungkan dengan surat keterangan dokter. Kemudian penentuan faktor lain di luar tempat kerja. Nah, ini penting. Artinya, dia didapatkan bukan di tempat lain atau bukan di luar tempat kerjanya, bukan di luar fasilitas kesehatannya, atau bukan di luar tempat kerjanya di rumah sakit. Nah, ini ada kasus satu dokter, direktur rumah sakit, yang kenanya dia bukan di tempat kerja, kenanya dia di luar tempat kerjanya. Di mana? Di rumahnya ketika menerima tamu dari luar negeri ternyata, saudaranya, makanya atau familinya. Makanya setelah di tracking, wah dia mendapatkan jaminan kematian, tapi mendapatkan hak juga jaminan kematian, dia tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Kemudian adanya penentuan PAK ini ditetapkan, penentuan diagnosa COVID-19 yang diderita sebagai PAK ditetapkan oleh siapa? Dokter yang berkompeten. Siapa dokter yang berkompeten? Yaitu dokter yang merawat, dokter penasihat kalau di ketenagakerjaan, ya biasanya kalau kami ada di SPUD, sudah di lapangan, kemudian dokter okupasi, dan dokter kesehatan kerja. Jadi banyak dokter yang bisa menetapkan, wah dokter yang merawat meyakini ini adalah bagian daripada COVID karena akibat kerja, nah silahkan dokternya. Nanti ada formulir yang bisa diisi. Ini ya, jadi ini langkah penegakan COVID-19 sebagai PAK. Lanjut. Penetapan PAK COVID-19, ya. Jadi penetapan diagnosa COVID-19 ini sebagai PAK ditetapkan oleh dokter tadi. Kemudian apakah perlu pegawai pengawas? Jadi di ketenagakerjaan itu, Bapak Ibu, ada wasitnya. Jadi ketika ada salah satu pihak berkeberatan dengan penetapan tadi, kemudian kami mungkin berkeberatan bisa, kemudian kami menetapkan itu bukan COVID, kemudian Bapak Ibu menyatakan itu COVID, berkeberatan bisa, maka ada wasitnya, yaitu siapa? Pertimbangan medis dokter penasehat dan juga penetapan pegawai pengawas. Jadi disinilah jangan ragu, artinya ketika ingin menuntut hak ke BPJS Ketenagakerjaan, jika menuntut hak untuk mendapat perlindungan, itu ada namanya pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai wasit untuk menengahi kebenaran manfaat yang akan diberikan. Ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 26 tahun 2015 pasal 26 ayat 1. Lanjut.
Nah, ini manfaatnya yang penting kepada Bapak Ibu. Manfaat PAK atau JKK adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 sebagai revisi atas PP 44. Sebenarnya PP 44-nya tetap, tapi manfaatnya direvisi adanya PP 82 tahun 2019. Ada manfaat pengangkutan darat, laut, dan udara, tetapi dalam hal penanganan, perawatan, dan pengobatan, ya sebenarnya kami bahasanya unlimited dan sesuai dengan kebutuhan medis, begitu bahasanya. Ya, tetapi dalam hal dia menderita COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Tadi yang saya sebutkan di awal, termasuk biaya penanggulangannya di Kepmenkes 104 tahun 2020. Ya, juga di 327 disebutkan yang menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan untuk COVID ini pemerintah. Kami tidak bisa mungkin dalam hal ini adalah dimasukkan untuk tracking dan untuk memastikan penyebarannya dan penanggulangannya bisa lebih komprehensif jika dilakukan oleh semua ditanggung oleh pemerintah. Nah, kami ada itu yang nomor 1. Ada manfaat sementara tidak mampu bekerja berupa santunan selama 12 bulan 100% dari gajinya. Ya, selanjutnya 50% sampai sembuh. Di sini adalah ketika tadi ada pasien COVID dilaporkan kepada kami positif, tetapi dia dirumahkan. Baik dia sakit ataupun dirumahkan, selama tidak bekerja, perusahaan harus tetap menggaji. Nah, kami SDMB ini adalah sementara tidak mampu bekerja, santunan yang kami bayarkan kepada perusahaan. Jadi perusahaan tidak usah khawatir, tidak boleh memecat karena merumahkannya, karena dia positif, tetapi silakan tetap dipekerjakan. Kemudian nanti kami akan mengganti upah yang dibayarkan kepada perusahaan. Oke, dia sakit, kemudian dia bekerja kembali tadi sembuh. Kemudian kalau dia cacat bagaimana? Cacat fungsi, kekurangan fungsi kemampuan bernapas dari paru-parunya berkurang. Ada hitungannya kemampuan bekerjanya berkurang, maka dikali persentase tabel dikali 80 bulan upahnya. Jadi kekurangan fungsinya tadi dikali berapa persen dia kemampuannya berkurang, tabelnya itu. Aduh, ini mohon maaf ada yang nyanyi. Iya, Bapak dan Ibu, mohon yang di-unmute, di-mute ya. Mungkin dari host boleh. Kemudian kali 80 bulan upahnya. Nah, di sini kelebihannya. Jadi misalnya upahnya 5 juta, atau katakanlah di Jakarta ya, upah mungkin perawat atau tenaga kesehatan itu 5 juta, dikali 80 bulan upah itu adalah 400 juta, maka kekurangan fungsi tadi itu akan mempengaruhi sebagai pusat penilaiannya. Ya, kemudian cacat bagian atau anatomis ini hampir tidak ada, dan cacat total tetap yang tadi ketika COVID menyerang di kepala, ya manfaatnya apa? Ketika dia cacat total tetap 70% kali 80 bulan upahnya. Kalau upahnya 80 bulan kali 5 juta itu adalah 400, maka 70% adalah 240 juta. Jadi selain dia mendapatkan yang dari pemerintah 300 juta, kemudian dia mendapatkan juga yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi ini penting perlindungan hak-hak yang disampaikan kepada pekerja atau peserta kami, tenaga kesehatan yang menderita dampak daripada COVID. Bagaimana kalau meninggal dunia? Sebenarnya nggak kita harapkan, karena apalagi alhamdulillah tingkat kesembuhan sudah baik, tapi bagi tenaga kesehatan kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah kami bayarkan 2 kasus, kami membayarkan adalah 60% kali 80 bulan upahnya. Jadi upahnya 5 juta kali 80 adalah 400, dikali 60% 240 juta. Dan ditambah dengan selama 24 bulan kami bayar sekaligus 500 juta, yaitu 12 juta. 500 ribu selama 24 bulan sekaligus dibayarkan 12 juta. Ada biaya pemakaman, ya, walaupun dia dengan khusus kami bayarkan juga. Nah, ini yang penting, beasiswa maksimum anak sebesar 174 juta. Jadi anaknya yang ditinggalkan, itu dari TK sampai kuliah, kami jamin manfaatnya, kami jamin sekolahnya, kami jamin pendidikannya. Dia tetap mendapatkan biaya. Walaupun dia sekarang mungkin belum usia sekolah, masih 3 tahun, menunggu 5 tahun, kami akan tunggu. Nah, inilah ketika manfaat itu sama dengan cacat total tetap juga, manfaat beasiswa ini yang paling penting. Artinya ketika ada anggota keluarga yang ditinggalkan masih sekolah, dia mendapatkan hak untuk tetap melanjutkan pendidikannya.
karena orang tuanya yang mendapatkan resiko meninggal dunia karena penyakit akibat kerja tadi. Lanjut. Nah, bagaimana manfaat bila tenaga kesehatan belum terlindungi? Nah, ini yang kita khawatirkan, Bapak Ibu sekalian. Banyak tenaga kesehatan atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan baik swasta maupun pemerintah yang tenaga honorernya ya juga mandiri, kalau dia praktik pribadi itu harusnya melindungi dirinya. Ya, yang pemberi kerja dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan swasta yang bukan penyelenggara negara. Ini ada pasal 6 ayat 3 PP 44 tahun 2015. Dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, belum melaporkan dan membayar iuran kepada tenaga kerjanya, belum melaporkan tenaga kerjanya. Di sini dimaksud di ayat atasnya adalah wajib melaporkan tenaga kerjanya. Ya, di ayat 2-nya. Maka jika ada risiko, pemberi kerja wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan dan dalam peraturan pemerintah ini. Jadi ketika ada tenaga kerja, tenaga kesehatan yang menderita COVID, kemudian dia meninggal dunia, belum menjadi peserta, maka yang salah adalah pemberi kerjanya. Pemberi kerja harus mengganti apa yang manfaat saya sampaikan di slide sebelumnya, seperti misalnya ada manfaat meninggal dunia, kemudian ada manfaat beasiswa, pemakaman dan sebagainya sesuai dengan peraturan pemerintah ini. Jadi nggak boleh dikurangin. Ini yang penting. Bagi rumah sakit pemerintah siapa di sini, walaupun dia penyelenggara negara, tapi ini yang tenaga kerja honor-honornya itu yang harus dilindungi karena itu beresiko mereka terkena COVID-19 akibat kerja. Ya, jadi ini kenapa saya merah? Karena ini warning bagi kita supaya kita ingat bahwasanya kita harus terlindungi. Bapak Ibu berhak untuk dilindungi oleh pemberi kerjanya. Jadi pastikan apakah Bapak Ibu punya kartu BPJS Ketenagakerjaan kalau yang swasta atau yang honorer. Kemudian bagi yang PNS pastikan punya kartu Taspen dan juga Asabri yang dari Departemen Pertahanan punya kartu dari Asabri untuk perlindungannya. Lanjut. Nah, pada kasus coincidence, ya ini tadi saya lihat ada juga yang menjadi pertanyaan. Coincidence adalah merupakan suatu keadaan di mana terdapat dua penyakit atau lebih yang terjadi pada satu episode. Jadi pada saat perawatan ada kecelakaan kerja atau PHK dan juga lanjut, klik aja. Oh, itu kosong. Kok nggak masuk ya? Yang satunya. Oke. Sebelumnya, Mbak. Sorry, maaf. Ya. Jadi pada kasus coincidence ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kasus kecelakaan kerja. Mohon maaf sebelumnya, kasus kecelakaan kerja yang bersamaan dengan COVID. Yang bersamaan dengan COVID. Jadi bagaimana? Jadi nanti ada dua penagihan. Satu yang kecelakaan kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, kami harus bertanggung jawab terkait dengan operasi, misalnya dia patah tulang, kemudian di rumah sakit dia terkena COVID, maka yang menjadi kecelakaan kerjanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan perawatan dan pengobatan karena COVID-nya diserahkan kepada pemerintah. Ini sesuai dengan surat edaran Menkes 295 dan juga Kepmenkes 104. Itu terkait dengan pengobatan dan perawatan. Kami sebenarnya ingin sekali nih membayarkan karena dia pintu masuknya adalah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Tetapi memang tadi saya sebutkan dalam koridor wabah, penyakit akibat kerja, perlindungan manfaat perawatan dan pengobatannya itu ditanggung oleh pemerintah, bukan ke. Jadi di sini agak sulit memang pemisahannya. Maka lanjut aja saya slide selanjutnya. Di sini ada kami sampaikan pada kasus penggantian biaya pada kasus coincident itu penggantian biaya penyakit dalam keadaan coincident bersumber dari luar pembiayaan jaminan pelayanan COVID sesuai dengan kepesertaan pasien tersebut, ya, yaitu pembiayaan yang dijamin oleh PJKN atau asuransi kesehatan. Jadi ketika dia pintu masuknya apa, maka siapa penjaminnya? Kecelakaan kerja adalah kami ketika dia mungkin sakit biasa ke BPJS Kesehatan mungkin ya, setelah itu dia kena COVID-nya ke pemerintah. Pembiayaan ini sebagai pembiayaan yang diterima oleh rumah sakit bersamaan dengan jaminan layanan COVID. Jadi pembiayaan yang pertama tadi bersamaan dengan jaminan COVID, ya. Jaminan COVID itu yaitu penggantian biaya untuk jasa layanan, akomodasi, tambahan untuk ruang isolasi, APD dan obat yang sesuai dengan standar dalam bentuk cost per day. Bapak Ibu sekalian mungkin lebih paham. Kemarin kami kami searching ada cost per day untuk COVID.
Di sini ada biaya cost per day tercantum dalam surat Menkyu ke Menkesri nomor 275 tentang satuan biaya penggantian atas biaya perawatan penyakit emerging tertentu yang diselenggarakan oleh bagi rumah sakit dalam perawatan COVID-19. Jadi disinilah peran Bapak Ibu untuk mengetahui mana yang ditagih ke BPJS Ketenagakerjaan ketika dia ada kasus JKK dengan COVID, dan juga bagaimana dengan dia ketika COVID saja, seperti itu. Lanjut. Pelapor pada kasus penyakit akibat kerja, adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaporkan telah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pemberi kerja, ya silakan. Bagi penerima upah itu adalah rumah sakit yang sebagai bentuk perusahaan, ya. Kemudian ketika dia bentuknya perwakilan, BPU bukan penerima upah atau mandiri informal, maka perwakilan dari peserta atau wadah yang melaporkan. Kemudian pemberi kerja selain penyelenggara negara, pada peserta magang, siswa kerja praktek, di sini tenaga honorer atau narapidana dalam proses asimilasi. Kemudian bisa juga di sini para koas dan juga para PPDS. Dia termasuk pada siswa kerja praktek sebenarnya yang harus juga terlindungi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dan dia siapa yang menghimpunnya, yang mempekerjakannya harus melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi fungsi Bapak Ibu perannya adalah pertama mendaftarkan, kemudian melaporkan ketika ada kasus penyakit akibat kerja, khususnya saat ini karena COVID-19. Lanjut. Ini alur pelaporan saja, ya Bapak Ibu sekalian, lanjut aja, Mas atau Mbak. Pihak pelapor bisa melaporkan email, telepon, kemudian ada ngisi formulir, kemudian diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan ke Disnaker setempat sebelumnya. Nah ini dia, yang penting adalah kami melihat surat perintah tugasnya untuk yang relawan ini biasanya, dan kronologis juga KTP maupun kartu referensi BPJS Ketenagakerjaan. Ya, di sini ada bahasa 20 kali 24 jam, itu hanya untuk memastikan laporan itu tertib administrasi, tetapi jangan jangan khawatir masa kadaluarsa kejadian KKPAK adalah selama 5 tahun. Lanjut. Persyaratannya ini mengisi formulir. Lanjut saja, ini laporan kecelakaan kerjanya. Nah, ini ketika dia sudah positif, ya, untuk mendapatkan klaimnya, maka surat ahli waris tadi, ya, surat ahli waris yang ditandatangani oleh pihak berwenang. Nah, ini yang kami butuhkan sebenarnya di lapangannya ketika kami akan membayarkan. Nah, ini kami kesulitan karena bisa jadi itu tadi kasusnya adalah stigma negatif, keluarga tidak berkenan untuk melaporkannya. Lanjut. Nah, ini surat formulir keterangan dokter yang versi BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, lanjut saja. Nah, ini yang versi dari Kemenkes 327. Bisa salah satu dokumen. Surat keterangan dokter ini sudah menunjukkan arah 5 dari 7 langkah penegakan PAK. Mohon diisi oleh dokter yang merawat, dilaporkannya kepada kami untuk penyederaan mendapatkan manfaat. Ini boleh peserta kami, dan ini ditengahi oleh Kemenkes, luar biasa sekali sebenarnya ini kita mendapatkan untuk memudahkan kawan-kawan di lapangan, para dokter yang merawat dalam hal penegakan. Jadi ini dilaporkan diagnosa klinisnya, apakah dengan labnya itu lebih bagus, kemudian pekerjaannya benar adalah memang merawat atau yang berkenaan, hubungannya 14 hari, faktor luar diyakini tidak ada faktor luar, kondisi akhir, ya, meninggal dunia, cacat, karantina, dan perawatan akibat kerjanya. Lanjut. Nah, dalam hal dia meninggal dunia biasa, bukan karena terkait dengan COVID, tadi manfaatnya berbeda dengan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Dia hanya mendapatkan 42 juta, ya, dapat 42 juta, yaitu komponennya adalah 20 juta ditambah 10 juta, ditambah santunan berkala sebesar 12 juta. Tetapi jika dia peserta kami sudah 3 tahun, maka 2 orang anaknya mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi atau pelatihan kerja dari usia 4 sampai dengan 23 tahun. Ya, itu dia yang pentingnya kepada Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini persyaratan administrasi untuk klaim JKM, kalau dia JKM. Selanjutnya. Selesai.
Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Penekanannya adalah wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan manfaat yang sesuai. Kemudian hak Bapak Ibu untuk tetap dilindungi dalam pekerjaannya, terutama yang tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Demikian penyampaian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang terhormat Bu Asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suci. Ya. Terima kasih Dr. Suci, luar biasa. Sangat rinci. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu, dengan mendaftarkan para tenaga kerja kita, tenaga kesehatan kita di rumah sakit atau klinik, mendapatkan keamanan, perlindungan finansial dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan apabila tidak mendaftarkan, menjadi tanggung jawab dari pemberi kerjanya. Dalam hal ini pemiliknya untuk memberikan manfaat yang sama. Bapak dan Ibu, kami sudah mute all, tapi ada beberapa yang bocor dan ini sudah kami atasi. Mohon sekali lagi kalau masih ada yang belum tercoret speakernya, mohon dilihat ya Bapak dan Ibu, tolong diklik untuk di mute Bapak. Nah, mari kita buka sesi tanya jawab untuk untuk sesi Dr. Suci. Yang akan kami undang adalah yang tadi telah raise hand ya. Jadi sekarang sudah ada 4 Dr. Suci yang akan bertanya. Pertama adalah Ibu Neriana dari Pakpahan ya. Ibu Neriana SKM dari Pakpahan. Kemudian Bapak Andi Eko. Ya silakan Ibu Neriana dulu. Ya, sudah ada 4 yang masuk. Ibu Neriana, Bapak Andi, Bapak Wira, dan Ibu Ratih. Silakan Ibu Neriana. Sampaikan pertanyaannya, mohon singkat dan jelas. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan. Ya, pertanyaannya singkat aja, Bu. Nama saya Nerliana Pakpahan dari Pekanbaru, Kabupaten Siak. Yang ingin saya tanyakan, kondisi kerja kita kan status kita kan ASN di puskesmas. Sementara kan kunjungan-kunjungan yang di puskesmas pasti kita tidak tahu apakah mereka terpapar C19 atau tidak. Sehubungan dengan usaha kesehatan kerja di puskesmas, bagaimana kita bisa apakah bisa kita mendapatkan klaim? Maksud saya apakah data yang pasien berkunjung ke puskesmas bisa kita ketahui dia menderita PAK akibat C19. Mungkin itu, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, lanjut Bapak Andi Eko, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Yang mau saya tanyakan, pertama, apakah pihak rumah sakit harus mendaftarkan lagi kalau selama ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Dokter Lim lagi ada katanya. Sebelum ini sudah terdaftar, sebelum adanya wabah COVID ini, Bu. Itu yang pertama, maksudnya biar bisa terlindungi dengan adanya wabah ini. Terus yang kedua, bila nakes atau non-nakes yang tidak menangani COVID secara langsung, apakah juga terlindungi oleh BPJS Tenaga Kerja? Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Sekarang Bapak Wira Agustinus, silakan Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Pak, selamat pagi. Dengan pertanyaan saya, apakah itu semua COVID-19 itu derita kita, apakah dengan rumah sakit atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Gimana Pak? Ulang? Mau izin? Mohon diulang Pak, kurang jelas. Terima kasih Ibu.
saya ulangin, apakah yang menderita COVID-19 itu, apakah ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan saja? Kan ada dua begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wira. Satu Ya. lagi. Dan terakhir Ibu Ratih Nurdianti Sumirat, silakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak paparannya, menarik sekali Dok. Jadi pertanyaan dari saya, pertanyaan yang pertama, untuk penegakan diagnosis penyakit akibat kerja, tadi saya lihat memang sudah ada formnya yang 5 langkah pertama yang akan diisi oleh mungkin dokter yang merawat ya, dari rumah sakit atau dari fasilitas kesehatan. Nah, untuk selanjutnya, untuk verifikasi, untuk penentuan diagnosis penyakit akibat kerjanya itu dari siapa dok? Karena maksudnya gini, karena kan bisa saja sebetulnya dia memang bekerja di rumah sakit, tapi bisa saja dia sebetulnya tertular COVID-nya di luar rumah sakit gitu. Jadi bagaimana itu untuk penentuan kalau memang ini betul-betul penyakit akibat kerja, jadi memang dia tertular ketika dia sedang bekerja. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, harus berapa lama orang ini terdaftar di BPJS Tenaga Kerja untuk bisa menerima manfaat yang seperti tadi sudah dijelaskan. Misalnya, bisa saja misalnya dia saya baru terdaftar selama belum 1 bulan. Apakah itu memang sudah akan dapat dapat manfaatnya? Gitu. Terus ya, lalu yang ketiga mungkin pertanyaannya, apakah ada batas waktu pelaporan dari misalnya kita menegakkan ini mungkin suspek penyakit akibat kerja, berapa lama pelaporannya ke BPJS Ketenagakerjaan? Apakah ada batasnya? Karena kan kadang kalau kecelakaan kerja setahu saya ada batas waktunya untuk pelaporannya. Begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Ratih. Wah, ini terima kasih. Ya, ada 4 pertanyaan, Dr. Suci. Baik, silahkan langsung dijawab. Nanti kalau ada yang kurang saya tambahkan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menanyakan, luar biasa sekali ini, berarti sudah memperhatikan dengan detail apa yang saya sampaikan. Pertama, Ibu Nurliana SKM dari SIA Pekanbaru terkait dengan kondisi ASN ya yang menangani COVID atau penyakit karena penyakit akibat kerja, dan dari data tadi hubungannya. Bapak nak kemana Pak? Mohon di mute Pak. Mohon ya. Ya, terkait dengan data tadi ya, dari mana kita mengetahui apakah dia itu nanti menderita COVID atau tidak. Yang pasti begini Bu Nurliana, kita memang tidak tahu siapa yang datang ke puskesmas. Sedangkan saya sampaikan tadi bahwa yang sehat pun bisa menularkan, kan begitu. Tetapi karena area Ibu adalah area fasilitas kesehatan yang menangani karena diyakinin orang yang datang tadi menderita COVID, maka itu sebagai PAK. Cuman memang kalau untuk ASN di puskesmas perlindungannya dengan taspen ya Bu Asyi ya, dengan taspen nanti hak-haknya mungkin disesuaikan dengan aturan yang ada di taspen tentunya. Mohon dipastikan apakah Bapak Ibu memegang kartu taspen dan mengetahui manfaatnya. Manfaatnya saya tidak sampaikan karena saya tidak berkompeten di sini untuk yang taspen. Nanti mungkin sesi SMM berikutnya dengan taspen untuk khusus dari ASN atau PNS. Itu yang dari saya, mungkin nanti Bu Asyi bisa nambahkan terkait dengan data ini. Kemudian Pak Andi, apakah rumah sakit harus mendaftarkan kembali jika dia sudah terdaftar? Tidak perlu Pak, yang perlu adalah Bapak memantau dan memonitor apakah sudah seluruhnya tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit Bapak itu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Baik dia juga cleaning service, karena mereka berisiko juga. Kemudian siapa tim relawan misalnya atau tenaga kerja karyawan misalnya. Itu mohon dipastikan. Kadang-kadang ini mohon maaf saya tidak menjustifikasi, tetapi ada perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan kepada kami ketika sudah menjadi pegawai tetap, misalnya setelah 3 bulan dulu bekerja baru menjadi pegawai tetap dan didaftarkan. Itu banyak gitu loh. Tunggu 3 bulan dulu. Padahal risiko itu ketika dia hari
pertama bekerja, baik di jalan, di tempat kerjanya, itu merupakan risiko pekerjaan. Sehingga apa yang didapatkan karena pekerjaannya sebenarnya terlindungi dari BPJS Ketenagakerjaan, ya, program JKK. Jadi tadi tidak perlu Pak untuk mendaftarkan kembali, silahkan dimonitor apakah sudah semua menjadi peserta. Kemudian bila tenaga kesehatan yang tidak mengurus langsung, kemudian dia terkena COVID, yang perlu kita tegaskan di sini tadi Pak, yang langkah 5 dari 7 langkah penegakan PHK. Kalau dia memang tidak menangani, tapi dia ada di rumah sakit, ya nggak usahkan tenaga kesehatan. Tidak usahakan tenaga kesehatan, tetapi misalnya karyawan kan tidak. Tetapi sumber penularan tadi saya sudah sampaikan, bisa di gagang pintu, ya bisa dimanapun yang beresiko memang ada di area kerja tersebut adalah sumber penularan, seperti itu. Jika diyakini dia terkenanya di tempat kerjanya, diyakinin tadi, artinya di tracking, oh iya, dalam 14 hari setelah dia kerja, kemudian diyakini nih, maka ini yang paling penting memang bagi dokter. Dia misalnya ada dokter A yang merawat, kemudian dokter A ini memegang alat kesehatan, kemudian alat kesehatan ini dipegang oleh si pasien tenaga kesehatan yang tidak menangani langsung tadi, maka tentunya kan ini bagian dari penularan, walaupun tentunya K3 rumah sakit sudah berjalan ya Bu Asi ya. K3 rumah sakit, SMK 3 rumah sakit pasti sudah dengan protokol yang cukup ketat, melakukan desinfeksi, tetap alat-alat mungkin secara berkala dan segala macam ini, tetapi resiko penularan itu tetap ada. Tentunya ketika dia diyakini kena di tempat kerja, di fasilitas kesehatan, maka dia menjadi bagian daripada perlindungan penyakit akibat kerja dalam hubungannya kecelakaan kerja. Jika ternyata tidak, meninggalnya tidak karena penyakit akibat kerja di tempat kerja, maka dia mendapat jaminan kematian biasa saja. Itu dia. Ini cukup bagus nih Pak pertanyaannya kalau saya, karena agak spesifik. Kemudian Pak Wira, apakah semua yang COVID ini ditanggung BPJS Ketenagakerjaan? Kalau saya kembali lagi kepada apakah COVID-nya, pertama, dia harus peserta kita, peserta BPJS Ketenagakerjaan. Makanya saya memastikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang bukan penyelenggara negara, dalam hal ini bukan ASN, bukan calon PNS, bukan pegawai P3K. Nah, itu silakan itu selain yang itu, di luar itu, maka dia harus ke BPJS Ketenagakerjaan. Ketika dia mendapatkannya di tempat kerjanya, maka sebagai penyakit akibat kerja, maka mendapat perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak, dia dilindungi oleh jaminan kematian atau dilindungi oleh yang lain. Kemudian dari Mbak Ratih, ya, yang ini cukup spesifik juga, untuk penegakan diagnosa penyakit akibat kerja, sehingga COVID-nya itu diyakini. Nah, ini Mbak Ratih, saya kembali lagi ke langkah yang ke-6. 45 kan kita skip. Diyakini dia dapatkannya di mana gitu loh. Dokter yang merawat harus bisa meyakinin. Walaupun ketika dia menetapkan, ketika pun kami nanti ragu, itu tadi yang saya sampaikan, ketika ada disput, misal menurut BPJS Ketenagakerjaan, oh ini bukan PHK karena diyakini dia tidak didapatkan di tempat kerjanya, maka itu bukan PHK. Maka kami harus mengundang dokter penasehat dan juga pegawai pengawas Ketenagakerjaan sebagai wasit dalam hal ini. Jadi nggak usah ragu juga ketika menurut rumah sakit ini PHK, menurut kami bukan PHK, nanti ada wasitnya yang menengahi, yang meyakinkan. Ada nanti kita juga konsultasi ke dokter okupasi. Jadi kita naik ke atas dokter okupasi, dokter penasehat, Ketenagakerjaan yang menyampaikan ini PHK atau bukan. Kemudian harus berapa hari untuk bisa menentukan, untuk bisa melaporkan, Dok. Melaporkan. Kalau di dalam ketentuannya 2 kali 24 jam. Artinya ini untuk ketertiban administrasi. Sama dengan JKK, dilaporkan itu di telepon, SMS, email yang non-resmi, silahkan. Selanjutnya nanti dilengkapi. Tetapi dalam hal perusahaan mungkin karena kondisi begini terlupa, ya nanti akan membuat surat keterangan.
membuat surat keterangan bahwasanya kasus belum terlambat dilaporkan karena sesuatu hal. Karena apa? Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja jika belum dilaporkan, itu kadaluarsa klaimnya 5 tahun. Jadi jangan khawatir, klaimnya tidak akan dibayar. Jadi ada kadaluarsa klaim, sebelumnya 2 tahun, sekarang 3 tahun, sekarang kadaluarsa klaimnya 5 tahun. Batas waktu pelaporan suspek tadi ya. Sudah ya, kayaknya tadi 3. Ya. Batas waktu pelaporan ke BPJS, Dok. Ya, tadi sama 2 kali 24 jam ya, dan kadaluarsa klaim. Kemudian harus menentukan manfaat, harus berapa hari, harus menentukan, mungkin kayaknya lebih pada kejadiannya. Biasa dari terkena 14 hari tadi saya sebutkan yang ada di 7 langkah, 5 dari 7 langkah penetapan penyakit akibat kerja. Jadi dari gejala sampai dengan dia positif 14 hari. Begitu mungkin Bu Asih yang dapat saya sampaikan, mungkin ada tambahan atau bagaimana, silakan. Terima kasih Dr. Suci. Sekarang kita masuk ke pemateri kedua. Sudah berhadir bersama kami, bersama kita di sini, Dr. Gigi Kartini Rustandi. Beliau adalah Direktur Kesejahteraan dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau akan memaparkan payung kebijakan, payung hukum, payung kebijakan bagi penyelenggaraan penjaminan program penyakit akibat kerja bagi seluruh tenaga kesehatan. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Dr. Suci adalah bagi pekerja, bukan pada penyelenggara negara. Nah, kalau sekarang semuanya tenaga kesehatan yang bekerja di semua sektor, di semua pemberi kerja, baik itu penyelenggara negara maupun bukan penyelenggara negara. Dr. Kartini, selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu Asih. Terima kasih. Sudah selesai rapatnya ya, Dok. Silakan, Dok. Pertama-tama saya mohon maaf karena pagi ini memang ada beberapa vikon dan rapat yang harus saya mendadak dilaksanakan, sehingga saya baru bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Pak, khususnya moderator yang cantik ini yang sudah meminta saya untuk segera bergabung. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin ini saya mungkin share screen-nya sudah terlihat. Baik. Sudah Dok, silakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya saat ini akan menyampaikan tentang program jaminan bagi tenaga kesehatan akibat kerja. Mungkin satu hal, kalau tadi Dr. Suci sudah menyampaikan dengan detail apa yang menjadi dilaksanakan oleh JKK di dalam COVID ini, saya akan lebih besar dalam payungnya. Mungkin kalau pertanyaan detail tadi sudah banyak dijawab oleh Dr. Suci. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita tahu bahwa kondisi di Indonesia COVID ini sudah mencapai banyak sekali, lebih dari 439, bahkan data terakhir yang saya dapatkan adalah lebih dari 440 kabupaten kota terdampak ya. Dan tentunya ini yang menjadi hal yang menarik, dan kita tahu bahwa kondisi ini berubah-ubah terus nanti datanya ya, karena saat ini kita tahu bahwa kondisi dari Indonesia kalau dipetakan merah, kuning, hijaunya ini saat ini memang dari 400 sekian kabupaten kota masih ada 57 kabupaten kota yang warnanya merah. Kemudian masih ada 157 yang oranye. Artinya daerah ini adalah daerah dengan kasus-kasus yang tinggi dengan resiko yang cukup tinggi, sedangkan ada 188 di area yang kuning dan 112 sudah memasuki daerah hijau. Tapi ingat, daerah hijau bukan berarti daerah itu tidak ada kasus COVID atau tidak adalah daerah tidak mungkin terkena COVID, tidak.
Karena kita tahu COVID itu adalah satu virus yang berpindah dari satu orang ke orang lain ketika bukannya virusnya yang berpindah tetapi ada orang yang bergerak. Pergerakan orang inilah menyebabkan terjadinya perpindahan virus melalui droplet. Kita tahu semua hal itu dan tetapi sayangnya kita tahu tapi kita kadang-kadang kurang aware hal itu. Sehingga sebetulnya dengan upaya yang sangat sederhana menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan bisa, tetapi itu yang kita lupakan. Dan kita tahu tadi saya sampaikan bahwa pencegahan COVID itu adalah karena memang belum ketemu vaksin maupun obat yang pasti, salah satu cara adalah bagaimana kita melindungi diri kita dengan protokol kesehatan. Khususnya protokol kesehatan bagi individu dan perlindungan kesehatan individu dan tentunya di tempat kerja adalah perlindungan kesehatan masyarakat. Ya, artinya perlindungan kesehatan bagi pekerja juga. Ini adalah salah satu gambaran yang sederhana bagaimana seseorang, sepekerja harus memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Mulai dari rumah, bagaimana dia harus yakin bahwa dirinya sehat selama di perjalanan, selama di tempat kerja, dan ketika dia pulang ke rumah. Saya selalu meningkatkan yang sampai di rumah. Karena apa? Dan di tempat kerja. Karena kita kemungkinan terkena COVID di perjalanan mungkin. Karena dia adalah penyakit infeksi. Dia penyakit menular. Ya. Tetapi bagaimana upaya-upaya perlindungan itulah yang harus kita lakukan. Saya tidak akan panjang lebar di sini, tapi kita akan melihat bahwa program kesehatan kerja baik dari dan maupun program K3 di Naker ingin melihat bahwa di tempat kerja itu ada resiko. Bagaimana resiko di tempat kerja tanpa penyakit saja sudah bisa terjadi penyakit. Misalnya karena beban kerja. Beban kerja bisa menyebabkan penyakit. Ya. Belum lagi adalah kalau memang pekerja itu kan tidak satu orang, banyak orang, dan interaksi antara orang bisa menimbulkan penyakit. Yes. Apa? Belum lagi lingkungannya, lingkungan kerja. Apakah tempat kerja kita bersentuhan dengan bahan kimia dan sebagainya? Ini merupakan faktor-faktor yang bisa menimbulkan penyakit kerja akibat kerja. Dan tentunya bukan hanya itu saja, banyak faktor. Apakah lingkungannya dan sebagainya. Dan tentu kita tidak ingin bahwa ketika kita masuk kerja, apakah masuk kerja hari ini pulang nanti sore, atau masuk kerja sebagai pekerja nanti sampai pensiun, tetap pengennya dalam keadaan sehat. Itu pasti. Itu yang kita harapkan. Sehingga tempat kerja harus menjadi tempat kerja, salah satunya adalah yang sehat dan aman, atau healthy workplace. Itu yang harus menjadi prinsip kita. Dan tadi saya katakan bahwa di tempat kerja resikonya ini banyak sekali. Ada resiko biologi. Jadi kalau salah satunya sekarang kita bercerita tentang virus COVID-19, mohon maaf, kita juga harus mikir, TBC di tempat kita juga masih banyak, karena kita ada bakteri atau jamur yang masih memungkinkan. Di tempat kerja kita, apakah ada bahan iritan lain, bahan kimia, radioaktif, yang mungkin bisa mencemari kita. Bagaimana psikososialnya, bagaimana stres, bagaimana hubungan antar pekerja dengan sesama atau pekerja dengan pimpinan. Itu juga bisa menjadi faktor-faktor lain. Belum lagi stres ketika dia adalah seorang ibu yang harus menyusui. Stres juga dalam perjalanan dari rumah ke kantor yang cukup jauh. Misalnya sekarang kalau dari Kerawang sampai ke Jakarta harus menunjukkan SIKM. Kalau tidak punya SIKM, maka dia harus kucing-kucingan mencari jalan supaya bisa masuk Jakarta, gitu ya. Itu adalah stres-stres yang akan terjadi juga. Belum lagi bagaimana masalah ergonomi. Bagaimana angkat-angkut, posisi kerja, duduk dan sebagainya. Demikian juga dengan fisik. Bagaimana kondisi fisik itu bisa mempengaruhi. Ini sebetulnya adalah hal-hal yang memang terjadi, juga terjadi pada pekerja di rumah sakit atau tenaga kerja. Kita tahu dalam pencegahan COVID ini begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan. Dan bukan hanya dokter dan perawat yang ada di dalam rumah sakit atau di puskesmas. Tenaga kesehatan layanan, bahkan tenaga non-kesehatan yang bekerja di Fasiankes. Kita tahu misalnya, ada tentara,
ada tenaga cleaning service, ada dan lain-lain. Karena rumah sakit atau puskesmas tidak hanya diisi oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan saja. Ada tenaga insinyur yang berkaitan dengan instalasi, dan sebagainya. Dan kita lihat berapa jumlah. Kalau di mana-mana kita selalu ribut. Berapa banyak puskesmas kita? Kita ada 10.134 puskesmas. Rumah sakit kita 2016, rumah sakit swasta maupun pemerintah. Dinas Kesehatan. Belum kita menghitung laboratorium kita. Ya, yang memeriksakan COVID. Sekarang laboratorium itu bukan hanya laboratorium pemerintah, milik swasta, milik pendidikan pun dikerahkan untuk memeriksa COVID. Karena apa? Kita mengharapkan, Presiden mengharapkan satu hari 20.000 orang diperiksa untuk mempercepat. Dan kemudian dalam proses pekerjaannya itu bukan hanya pekerjaan di ruang kerjanya untuk hanya mendiagnosa pasien, bukan hanya untuk PCR, bukan hanya untuk pasien di gawat darurat, bukan hanya di ICU, tapi juga kegiatan bagaimana penyelidikan epidemiologi. Bagaimana tracing, kita harus ke lapangan, resikonya juga ada. Belum lagi kalau misalnya kemarin kita mau mengambil atau mengajak orang yang positif, yang dipeluk oleh, ada yang ngamuk, ya. Belum lagi bagaimana di pelayanan, bagaimana kebersihan lingkungan di Fasiankes. Sekarang sudah ribut bahwa banyaknya hazmat dan juga APD bertebaran karena begitu banyaknya hazmat yang dipakai, maka proses pemelihara atau pengurangan pembuangannya itu seringkali kurang mendapat perhatian. Bagaimana ketika angkutan dengan ambulans atau gawat darurat? Belum lagi pemulasaran jenazah, belum lagi penguburan jenazah. Kita dengar terakhir yang sangat ramai itu bagaimana jenazah di Maluku itu bagaimana ditarik dan sebagainya sehingga menjadi permasalahan. Jadi peran tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan bekerja Fasiankes ini menjadi penting. Dan dengan resiko terpapar. Karena semakin dekat orang dengan orang yang positif, maka kemungkinannya menjadi lebih besar. Untuk itu, perlindungan itu sangat penting. Perlindungan menggunakan APD dan sebagainya ini menjadi penting. Nah, apa upayanya? Kita begitu banyak peraturan-peraturan menteri. Sebelum terjadi COVID, kita sudah punya peraturan tentang peraturan kesehatan dan keselamatan rumah sakit. Bagaimana di rumah sakit juga ada, peraturan keselamatan kerja di fasilitas pelayanan. Bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan. Bagaimana rumah sakit di Undang-Undang Rumah Sakit, PPI harus dilaksanakan. Bagaimana di Fasiankes ada akreditasi. Karena akreditasi akan menunjang pelaksanaan semua kegiatan dengan SOP. Dan di era COVID, bagaimana kita melakukan perlindungan diri dengan APD sudah keluar? Bagaimana pedoman pencegahan pengendalian coronavirus disease 19? Bagaimana petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID? Dan banyak lagi pedoman, misalnya bagaimana pedoman pelayanan ibu hamil, pelayanan imunisasi, yang alhamdulillah seringkali kurang dibaca. Kenapa? Bu, banyak peraturannya. Iya banyak, tapi kita harus membaca karena disitulah kita tahu bagaimana perlindungan yang diberikan. Kita biasanya hanya dibacanya di grup WhatsApp yang seringkali juga hanya memotong, sepotong sehingga itu menjadi ramai. Tolong dibaca. Siapa itu OTG? Bagaimana penggunaan APD yang benar? Apakah semuanya pakai hazmat atau apakah semuanya harus pakai masker N95? Itu ada aturannya, sayangnya kurang kita perhatikan. Sehingga ada juga yang pakai masker biasa masuk ke daerah yang misalnya kalau di rumah sakit, daerah isolasi. Dan inilah yang menurut saya hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan ini ada beberapa data, mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Suci. Ini ada dari data, walaupun ini baru data sementara, ya sampai dengan saya lupa ini kalau nggak salah di awal bulan bulan Mei yang terdata.
Dari kasus 24.539 orang konfirmasi positif, yang terkena memang 334. 42-nya meninggal. Tapi saya masih belum tahu apakah ini udah semua petugas kesehatan atau orang yang melakukan pekerjaan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau secara dilihat angkanya cuma 1,4%, ya. Tetapi kita tahu kalau kita mau mendapatkan seorang dokter spesialis atau perawat, kita membutuhkan waktu. Kita bekerjaan dengan waktu. Sekolah dia sampai SMA atau kalaupun perawat itu sampai SMA langsung masuk sekolah perawat, berapa kita harus menunggu waktu. Dan ini bukan waktunya selesai sekarang. Kita harus terus-menerus karena COVID ini belum berakhir. Ya. Dan kalau dari angka yang tadi 1,4 atau 334, kita lihat berapa yang memang terkena. Berapa dokter spesialis, kemudian berapa persen namanya dokter umum, berapa dokter gigi, perawat, dan nakes lainnya. Ini menunjukkan bahwa COVID ini nggak pandang bulu. Tapi juga pertanyaan, ada satu mungkin karena memang terkena pada saat dia bekerja, terlalu lelah, tapi juga seringkali ada yang teledor, ya, yang tidak memperhatikan peraturan. Nah, ini adalah bagaimana pemerintah juga memperhatikan jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja. Bukan hanya, ya udah kau kerja, tapi tadi sudah ada perlindungan-perlindungannya, bahkan kalau kita baca di Naker juga sudah ada perlindungan-perlindungan bagi ketenaga kerjaan. Dan bagaimana di era pandemi ini. Ini kita sudah mengeluarkan peraturan, baik dari ada SK Menaker, baik ada Kemenkes, yang memang kita mendapat perhatian. Kenapa? Bahkan Menteri Kesehatan, Pak Presiden melalui Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan juga insentif dan santunan kematian bagi nakes yang menangani COVID. Ini on top dari apa yang sudah diberikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, begitu perhatiannya pemerintah, karena kita juga sayang, tetapi tentu hal ini juga harus dibarengi oleh tenaga kesehatannya memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Pelaksanaan K3-nya diperhatikan enggak? Kadang-kadang kita seringkali menyatakan K3 itu sebagai program yang harus dilakukan oleh perusahaan, tapi kita sendiri tidak melakukan. Ya. Jadi ini PR juga besar. Dan khususnya di dalam Permenkes 327 tentang penempatan COVID, bahwa para pekerja berhak atas jasa manfaat kalau, ingat ya, kalau ikut jaminan. Apakah JKK, ataukah Taspen, ataukah yang lain. Kalau nggak ikut, ya nggak bisa juga. Ya, tolong diingat kata-kata saya. Kalau ikut, sehingga tadi Bu Asih mengatakan perlunya ikut, ya. Dan di sini bisa dokter yang menangani atau merawat, ya. Kemudian penetapan ini harus ada hubungannya antara pekerjaan. Artinya tidak bisa juga semua, oh saya kena COVID, saya nggak tahu kena COVID karena saya jalan-jalan di pasar. Ya nggak bisa juga, harus ada korelasinya. Dan ini tentu di dalam pelaksanaan ada pada waktu nanti di tracing datanya dan sebagainya harus ada buktinya. Artinya teman-teman, ini adalah upaya pemerintah menghargai para pekerja, tetapi tentu bukan untuk dimanfaatkan, harus dimanfaatkan dengan baik. Nah apa? Manfaatnya adalah perawatan sesuai kebutuhan sampai sembuh. Memang kalau yang sakit sudah ada pembayaran oleh pemerintah, pembayaran oleh BPJS dan sebagainya, tetapi ketika dia terkena COVID, kalau memang dia mengikuti jaminan, kalau mengikuti jaminan ya, saya katakan dia bisa mendapat uang santunan berupa santunan tidak mampu bekerja, santunan kalau dia cacat atau biaya rehabilitasi, kalau meninggal beasiswa anaknya, dan uang duka. Di luar yang sudah diterimakan sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan lainnya, dan kalau tunjangan cacat. Ya. Nah, ini ada kriteria siapa yang boleh, siapa yang tidak. Saya tidak akan detilkan di sini, nanti dibaca, tapi tolong kalau membaca peraturan, baca lengkap.
Ya, saya selalu katakan tolong baca lengkap. Jangan kata Bu Kartini, tidak. Tolong baca lengkap di peraturannya seperti apa. Ya. Dan bagaimana hasil diagnosis hasilnya tentu kita tidak bisa juga. Bu, saya kerja di sini maka saya COVID, ya nggak bisa. Hasil swabnya mana, gejalanya ada tidak, hasil pemeriksaan oleh dokternya bagaimana, agen pajanannya jelas atau tidak, lamanya bagaimana, dan faktor-faktor lain yang harus mendapat perhatian. Tadi Dr. Suci sudah menyatakan ada berapa langkah untuk penetapannya. Ya. Dan tentunya salah satu yang paling penting adalah bagaimana apakah memang Bapak Ibu terpapar penyakit akibat kerja ini, tentu harus ada siapa yang menentukan. Nah, ini sudah ada diajukan berdasarkan bersama-sama prosedurnya. Ada formatnya yang bisa dibuat, diisi, kemudian diajukan. Baik Bapak Ibu, secara umum demikian yang bisa saya sampaikan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja dengan risiko tinggi untuk COVID. Tenaga kesehatan yang bekerja di sektor kesehatan ini menjadi minta maaf, ini ada sedikit gangguan. Tenaga kesehatan dan pekerja sektor kesehatan memiliki resiko terdampak penyakit akibat kerja termasuk COVID-19. Jadi Fasiankes itu merupakan tempat kerja resiko karena memang di tiap hari akan bertemu dengan penyakit, bukan hanya COVID. Semua penyakit termasuk penyakit menular seperti TBC, HIV itu dia punya kesempatan untuk terjadi lebih sering dibandingkan orang lain. Kira-kira 1,5 kali lipat ya dibandingkan yang dikerja di kantoran. Pemerintah sudah memberikan upaya perlindungan bagi pekerja melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan bagi tenaga kesehatan di era pandemi. Ya. Jadi ada bagaimana hazmatnya, bagaimana kita menyiapkan hazmat. Bu, masih kurang. Ya, tidak semuanya dari Kemkes. Ada peran pemerintah daerah, ada peran dari rumah sakit swastanya. Jadi kalau pemerintah memberikan kebijakan bukan berarti semuanya harus dari pemerintah, tapi semua orang harus ikut bersama. Dan pimpinan tempat kerja harus mengupayakan perlindungan bagi pekerjanya. Ya, apakah masukin dalam jaminan, apakah melengkapi peralatan, dan sebagainya. Dan setiap pekerja harus memahami risiko pekerjaannya. Dan bekerja sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, ini yang seringkali menuntut bahwa orang lain harus menyiapkan, kita sendiri kadang-kadang kurang paham. Ini saya katakan ada beberapa contoh, misalnya gini. Seorang yang bekerja di satu tempat di rumah sakit mendapat hari libur untuk beristirahat. Hari itu tidak digunakan untuk istirahat, untuk jalan-jalan, untuk dugem dan sampainya, maka dia akan kurang beristirahat, maka pada saat dia akan masuk, maka dia mempunyai risiko yang lebih besar karena kondisi kesehatannya kurang sempurna. Dan tentunya pekerja yang telah mengikuti program kecelakaan kerja berhak menerima sejauh dapat dibuktikan sesuai ketentuan. Jadi kalau dia tidak mengikuti program, ya kami akan Bapak Ibu mendapatkan hak Bapak Ibu, dan tentunya harus mendapatkan bukti-bukti yang nyata. Artinya, Bapak Ibu, kita harus melihat program kesehatan kerja bukan hanya pada saat COVID. Program kesehatan kerja adalah sejak sebelumnya. Jadi apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan screening awal, MCU awal, kemudian apakah secara rutin melaksanakannya, apakah kemudian Bapak Ibu mempunyai catatan kesehatan Bapak Ibu. Ini sangat penting. Artinya, baik pekerja bisa mencatatkan ataupun perusahaan harus mencatatkan itu atau program dengan melaksanakan program kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik. Sehingga di era COVID ini data-data yang dibutuhkan akan sangat mudah didapatkan dan juga tercatat dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan selalu saya sampaikan di dalam setiap paparan saya bahwa ketika kita melaksanakan tugas, memang ada hal yang banyak yang harus kita lakukan. Bu, kelihatannya susah, kelihatannya berat, tetapi ini adalah
kesempatan kita untuk sama-sama maju bersama dengan semangat NKRI. Selalu saya katakan, yaitu niat baik, kerja keras, rasional, dan ikhlas. Karena tanpa rasionalitas kita hanya selalu mengatakan hak kita tanpa melihat kewajiban kita, dan ketika kita ikhlas, Tuhan juga tahu apa yang sudah kita lakukan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kartini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, kita foto sebentar. Tolong videonya dibuka. Ya. Dr. Suci masih ada? Nah, masih ada. Ya, silakan Bapak dan Ibu, kita ambil beberapa detik dan panitia akan memotret. Ya, lagi senyum yang besar. Ya, lagi. Ya, terima kasih. Ya, Bu Direktur. Ya. Saya izin. Kebetulan ada webinar lagi selanjutnya. Terima kasih. Bu Ya. Direktur, Terima kasih Dr. Suci. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan klaim-klaimnya bisa segera lancar. Tenaga kesehatan kita bisa mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, Dr. Kartini, sudah ada beberapa yang ingin bertanya, Dok. Jadi yang bertanya adalah melalui raise hand, mengacungkan jarinya. Di sini kami batasi dulu untuk sesi pertama ada 4 orang, yaitu pertama dari Dr. Stanley. Dr. Stanley. Oh ya. Ini sudah di-unmute tapi masih ada yang bocor ini. Ya. Tapi kan Marisol kedua deh. Oke. S1. Ya, ya sebentar. Ya, karena kami juga live streaming, jadi ada pengaruh ternyata. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, Dr. Stanley Irwan Dikjaya, silakan. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Stanley Irwan Dikjaya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Status saya sudah pensiun sebagai prajurit TNI AD, dokter militer, tapi saat ini masih dipekerjakan di Rumah Sakit TNI AD dengan status tenaga honorer. Yang saya ingin tanyakan dan saya sebagai konsulen, untuk manfaat jaminan kesehatan kerja itu saya masih mendapatkan atau tidak sehubungan dengan saya punya kartu Asabri sebagai seorang pensiunan. Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Dr. Stanley. Kita sekarang kepada Bapak Diki. Bapak Diki Stranisiau. Ya. Stranislaus. Silahkan, Pak Diki. Pak Diki masih bersama kami di sini? Ya, yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau yang non-nakes, misalnya seperti orang-orang kantor, untuk backup-nya bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf, non-nakes yang bekerja di mana, Pak? Di rumah sakit, tapi misalnya seperti di kantor, misalnya terpapar COVID, backup-nya bagaimana? Baik. Ya, terima kasih Pak, sangat jelas pertanyaannya. Sekarang Pak Habil. Silakan Pak Habil. Pak Habil, speakernya tolong di-unmute dulu, silakan. Enggak bisa ya, tadi Mama bisa nih kalau gila. Sudah di band Mama tak? Kan tadi Mama ada ngasih apa? Pak Habil, jadi bertanya Pak. Assalamualaikum.
Iya, Waalaikumsalam, silakan Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Pak Habil, silahkan. Ya, saya mau tanya gini Bu, kalau seandainya yang ASN itu kan ditanggung sama apa Bu, taspen misalnya. Kalau seandainya kena itu tuh Bu, gimana? Harus masuk BPJS Ketenagakerjaan juga Bu untuk mengklaimnya gitu. Untuk ASN begitu Pak, maksud Bapak? Ya. Oke, ya. Ada lagi Pak? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita ke Pak Luki Setiawan. Silakan Pak. Silakan. Ya, Pak Luki. Pak Luki Setiawan, jadi bertanya. Ada, ganti. Ya. Enggak ada ya? Ya, Pak Luki masih bersama kami di sini? Oke, kita ganti saja sekarang ke Bapak Familiantoro Maun. Silakan. Oh ya, halo. Oh, Pak Luki ada. Ya, silakan Pak. Ya. Bu Suci ya. Bu Suci, saya mau tanya tadi yang ya Bu Asih nih. Saya mau tanya yang tadi disampaikan kalau untuk pasien nakes yang bekerja tapi hanya sebatas pemeriksaannya hanya untuk rawat jalan aja. Jadi dia apakah persyaratannya sama seperti yang kalau bekerja dalam arti seperti penyakit yang biasa itu. Jadi tapi hanya untuk yang rapid, kemudian hanya itu aja, tapi untuk kondisinya aja. Apakah bisa dimasukkan sebagai kategori untuk klaim ke jam sostek tadi? Oh ya, baik Pak. Ya. Terima kasih. Ya, sudah Dr. Kartini, sudah ada 4 penanya, silakan Dok. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan ini memang banyak disampaikan karena mungkin kita belum membaca dengan teliti dari peraturannya. Ya. Dr. Stanley, terkait dengan Bapak sebagai pensiunan Angkatan Darat, tentu kalau di Angkatan Darat kita tahu ada namanya dari Asabri. Tentu hal ini bisa dikomunikasikan dengan teman-teman Asabri. Karena di ini kegiatan memang jaminan kesehatan untuk tenaga kesehatan tenaga kerja ini ada yang dari JKK tadi, teman-teman dari jam sostek tadi, kemudian ada juga yang dibiayai oleh Asabri, ini Asabri untuk TNI dan juga TNI Polri, dan kemudian ada juga tentang ASN adalah seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Habil, ditanyakan kepada Taspen. Artinya yang melaksanakan adalah berbagai. Dan tentunya secara prinsip sama ketika dia memang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Di sini disampaikan bahwa persyaratan itu apabila dia memang bekerja, memang pertama-tama dia peserta JKN dulu. Apakah dia melalui Taspen, apakah Asabri, ataupun dalam JKK, Sostek. Yang kedua, apakah dia memang memenuhi ketentuan bahwa dia memang bekerja melayani pasien COVID, gitu ya? Karena memang ini dikhususkan untuk kondisi akibat kerja. Apakah memungkinkan di satu tempat tidak akibat kerja? Mungkin. Ya.
Jadi tidak bisa mengklaim juga kalau saya dapatnya nanti penularannya karena saya ikut, misalnya sekarang masih ingat waktu di daerah Goa itu adalah klaster Goa pada waktu ikut acara takblik, ya nggak bisa dikatakan itu kita mendapatkannya di rumah sakit, nggak bisa gitu ya pada saat bekerja, karena itu juga akan ditrace saat Anda ada di mana, kemudian bagaimana Anda mendapatkannya. Bapak Ibu, memang ini bukan berarti semua orang bisa mendapatkan begitu saja, karena secara umum setiap yang menderita COVID memang sudah ditanggung pemerintah. Ya, jadi biayanya pemerintah, kecuali Bapak Ibu mau masuk di swasta, itu lain lagi. Tetapi dan bagaimana apa yang dibayarkan oleh pemerintah atau dibiayai oleh pemerintah ada batasannya. Nah, sedangkan kita menghargai untuk tenaga kerja, tenaga kesehatan yang memang bekerja atau non kesehatan yang bekerja secara khusus, misalnya di rumah sakit atlet, itu semuanya memang pasiennya COVID semua. Dan itu kita, apakah mereka, kalau mereka mempunyai jaminan, maka kita bisa melakukannya. Ini yang secara umum dari pertanyaan dari 4 penanya, yang tentunya tadi sudah dikatakan bagaimana kalau dari Pak Habel tadi ya, kalau memang ikut taspen maka berapa ditanyakan di taspen. Tapi apakah Bapak memenuhi persyaratan bahwa memang bekerja melayani pasien yang memang COVID? Melayani COVID itu bisa juga di puskesmas, bisa juga di ruang rawat inap, bisa di ruang gawat darurat, bahkan di ruang perawatan. Itu bisa saja, tapi tentu harus ada buktinya. Misalnya penugasannya mana? Ya kan, artinya ada hal-hal yang biar bagaimanapun juga harus ada data evidence-nya bahwa Bapak bekerja di mana. Pak Diki, bagaimana kalau non-nakes di rumah sakit? Ya tadi seperti saya katakan, apakah dia mendapat penugasan dan di mana dia bekerjanya? Tentu di dalam ketentuan itu sudah dicantumkan. Tolong dibaca. Tadi saya katakan tolong dibaca, ya, karena pemahaman ini nanti tolong didiskusikan dengan teman-teman yang ada di Taspen, di Nakes, karena memang secara umum seperti ini, tetapi dalam implementasi antara Taspen, JKK dengan ASABRI ada sedikit perbedaan sesuai dengan peraturan, karena undang-undangnya pun peraturannya PP-nya antara JKK, kemudian antara Taspen dan ASABRI ada sedikit perbedaan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan di awal. Mungkin itu dulu Bu Asih yang bisa saya sampaikan secara umum, karena ini pertanyaannya hampir bersamaan begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Kartini. Bapak dan Ibu, kita sudah selesai. Banyak sekali materi yang kita dapatkan pagi ini. Intinya adalah Bapak dan Ibu sebagai pekerja di pelayanan kesehatan, negara sudah menyiapkan perlindungannya melalui program JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Nah, ada 3 badan penyelenggara, yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang dipopulerkan dengan BP Jam Sostek, itu untuk pekerja yang bukan bekerja di lembaga-lembaga penyelenggara negara. Kemudian ASN, bapelnya adalah Taspen. Kemudian tenaga kerja kesehatan di TNI Polri, bapelnya adalah ASABRI. Demikian Bapak dan Ibu, materi dan rekaman bisa diunduh. Ini ada tautannya, kita lihat. Sebentar, ada tayangannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa mengunduh materi dan rekaman, juga SMM Talk 1 dan SMM Talk 2 yang masih berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih Dr. Kartini atas materinya yang luar biasa, yang memberikan wawasan kepada kita semua betapa pentingnya perlindungan tenaga kerja kesehatan, dan kita sudah mendapatkan evidence ya, bukti bahwa
perlindungan tenaga kesehatan itu sangat penting, sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan juga untuk keberlangsungan keluarga dari keberlangsungan finansial para keluarga tenaga kesehatan kita yang bekerja di ujung tombak di depan. Demikian Bapak dan Ibu. Sedikit saja Bu Asih, saya ingin mengingatkan pada semua pendengar dari atau yang ikut dalam partisipan ini, khususnya para tenaga kesehatan, adalah kita, walaupun kita tenaga kesehatan, tetap harus mengingat. Kita juga harus melakukan protokol kesehatan dengan baik, baik di tempat kerja, di perjalanan, dan di rumah. Karena masalah ini bukan hanya orang masyarakat, tetapi kita, orang kesehatan pun harus membekali diri, melaksanakan protokol kesehatan, jangan sampai lupa. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Kartini, terima kasih Bapak dan Ibu, salam sehat sejahtera semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Salam. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih informasinya. Terima kasih, Bu. Hingga materi. Ya, materi sudah bisa diunduh, silakan. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Bu, materinya. Iya, tinggal diklik sudah disiapkan. Ya. Nabrak. Tapi ini saya perempuan sharingnya. Halo.